Guys, ada lagi nih hotel bintang 5 terbaru yang tempatnya super kids friendly, vibes-nya tuh mewah banget dan lagi viral. Mereka punya sky bridge dengan views cakep ini. Jadi cocok ya buat kamu yang mau hunting foto estetik. Malam harinya kita bisa lihat taburan city light dan pagi harinya kita bisa lihat city view. Gak cuma itu, di sini tuh ada kolam pasir putih ala pantai dan juga infinity pool yang kece abis. Dan yang paling gokil, kids clubnya itu ada PS5-nya loh. Udah deh, nggak usah mahal-mahal bayar playground di mall, mendingan kalian langsung ke sini aja. Kenal ini, namanya adalah Trans Hotel Jakarta. Hotelnya juga nempel langsung sama Trans Studio Mall Cibubur ya. Nah, buat kamu yang penasaran, dengan review lengkapnya seperti apa, tonton videonya sampai habis. Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Di video kali ini aku dan keluarga mau staycation di Trans Hotel Jakarta. Jadi hotel ini tuh masih baru banget opening ya. Kira-kira tuh sekitar pertengahan bulan Maret 2026 gitu. Dan emang hotel ini tuh lagi viral, sering seliweran di medsos. Jadi kita tuh penasaran buat datang ke sini. Asiknya lagi, hotel ini tuh langsung connect ke mall dan Trans Studio Cibubur loh. Secara administratif sebenarnya hotel ini terletak di Depok. Lebih tepatnya lokasi hotelnya berada di Trans Studio Mall Cibubur. Alamat lengkapnya sendiri berada di Jalan Alternatif Cibubur, Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Buat kalian yang mau staycation di Trans Hotel Jakarta, akses ke sini tuh sebenarnya gampang dan strategis guys. Terus bisa diakses dari berbagai arah. Kalau dari pintu tol jaraknya itu kurang lebih sekitar 5-10 menitan aja. Nah, kalau kalian datang dari arah Jakarta, rute paling cepatnya itu lewat tol Jagorawi arah Bogor ya. Terus nanti kamu tinggal keluar di exit tol Cibubur. Lanjut aja ikutin jalan utama menuju kawasan Trans Studio Mall Cibubur. Alternatif lainnya, kamu bisa lewat jalur non-tol seperti lewat Narogong atau Cilengsi guys. Nah, buat kalian yang nggak bawa kendaraan pribadi, bisa langsung gunain transportasi online dengan tujuan ke Trans Hotel Cibubur. Atau bisa juga naik LRT dan turun di stasiun terdekat dari lokasi hotel. Untuk akses drop-off di lobi hotel juga udah sangat jelas dan nyaman. Untuk area parkirnya, kamu nggak perlu khawatir karena hotel ini tuh terintegrasi dengan mall, jadi kapasitas parkirnya tuh bisa muat banyak kendaraan guys. Dan kalau mau kemana-mana jalan kaki, deket ya. Termasuk kalau mau ke rumah sakit, kamu tinggal nyebrang aja. Untuk waktu check-in mengikuti standar hotel pada umumnya, seperti biasa di jam 2 siang, dan untuk check-outnya itu di jam 12 siang hari berikutnya. Tapi kalian tetap bisa request early check-in kok guys, tentunya tergantung dari ketersediaan kamar di hari tersebut ya. Nah, sekarang kita udah berada di area lobinya. Area lobinya tuh luas dengan banyak sitting area berupa kursi sofa besar yang empuk. Jadi nyaman banget buat kamu yang mau duduk santai atau nunggu saat proses check-in dan juga check-out. Pas datang nanti tamu juga akan disambut dengan welcome drink dan snack. Untuk minumnya ini ada infus water sama jus jambu. Terus kalau snacknya itu ada kacang mede sama keripik singkong. Nah, salah satu detail yang langsung berasa di area lobi ini adalah bagian lantainya tuh yang full karpet guys. Karpetnya tuh tebel, jadi nambah kesan eksklusif dan nyaman. Apalagi buat yang bawa anak-anak, aman ya. Di salah satu sudut lobinya juga ada sebuah piano loh yang bisa dimainkan langsung oleh tamu. Untuk overall ambience-nya, lobi ini udah oke ya dan memberikan first impression yang nyaman dan niat sebagai hotel bintang 5. Tapi kalau bicara dari sisi hospitality, masih ada sedikit catatan nih guys. Pelayanannya sih udah oke, tapi belum sepenuhnya berasa stand out seperti yang bisa diharapin dari hotel bintang 5. Nah, ini untuk area resepsionis, alurnya tuh sebenarnya udah jelas guys. Tapi di pengalaman kita kali ini, proses check-in-nya tuh cukup memakan waktu yang lama banget. Waktu tunggunya itu bisa sampai setengah jaman lebih. Apalagi kalau kamu datang saat weekend atau high season, dari pelayanan sih udah oke ya. Tapi memang perlu ditingkatkan lagi, terutama untuk kecepatan dan juga handling saat kondisi ramai. FYI kita booking tipe kamarnya itu tipe premier dan dapat di lantai 9, tepatnya di nomor kamar 937. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita room tour ya. Kesan pertama masuk yang langsung berasa adalah kamarnya tuh cukup luas, bersih, dan punya vibes yang tenang. Di bagian utamanya ada kasur king size, ukurannya tuh besar, empuk, dan terasa premium guys. Bantalnya juga tebel dan nyaman. Totalnya itu ada 4 bantal besar dan 1 bantal kecil, cocok buat istirahat maksimal. Pencahayaan di dalam kamarnya juga udah oke, ada kombinasi antara lampu utama dan ambience lighting di beberapa sudut. Jadi bisa disesuaikan ya dengan suasana mau terang untuk aktivitas atau dibuat lebih redup untuk suasana yang lebih santai dan cozy di malam hari. Nah, di dalam kamar ini juga udah tersedia sofa bed guys. Bisa buat rebahan ataupun duduk santai, jadi enak ya. Selain kasur utama tuh ada tambahan tempat istirahat yang bisa kita pakai untuk anak-anak atau tambahan tamu. Fasilitas di dalam kamarnya juga udah lengkap, ada AC, Smart TV dengan layar yang besar, jadi enak nih buat nonton. Terus untuk minibarnya lengkap dengan komplimen dan teko listrik. Di area bawahnya itu ada mini kulkasnya ya.
Di dekatnya tuh ada meja kerja yang proper, bisa buat kita kerja atau ngerjain tugas dari kamar. Oh ya, sekitar jam 4 sore kita juga dapat welcome treat kayak cookies gitu guys. Dapatnya itu 2 pieces ya. Untuk cookiesnya ini enak loh. Nah, di sebelah sini terdapat lemari dengan space yang besar. Di bagian dalamnya udah terdapat hanger baju, head dryer, dan juga brankas. Di area sampingnya ada space buat penyimpanan barang. Di dalamnya itu ada setrika, meja setrika, dan 2 buah jubah mandi. Terus sudah disediakan 2 pasang slippers. Oke, sekarang kita cek kamar mandinya. Untuk kamar mandinya tuh luas, bersih, dan looknya tuh mewah guys. Dan di sini udah ada cermin dengan lampu LED touchscreen yang makin menambah kesan mewah dan modern. Amenitisnya komplit, terus untuk shower room dan toiletnya tuh terpisah ya. Di dalam shower roomnya tuh udah terdapat shower, water heater, lengkap dengan sabun, sampo, dan conditioner. Untuk toiletnya itu pakai kloset duduk, terus handuknya juga lengkap dan bersih. Tapi sayangnya di pengalaman kita kali ini ada sedikit catatan di bagian toilet. Jadi tercium bau yang kurang sedap gitu loh guys, dan ini cukup mengganggu kenyamanan kita selama menginap ya. Kita sudah lapor ke front office, tapi sampai kita check out tuh nggak ada tindakan sama sekali. Nah guys, yang jadi salah satu fasilitas unggulan dan menarik buat para bocil adalah Kids Club-nya. Tempatnya itu nyaman, luas, suasana itu langsung berasa colorful dan fun. Kids Club ini bukan cuma sekedar ruang bermain biasa loh, tapi lebih ke arah mini game zone yang cukup lengkap. Ditambah lagi mereka tuh udah nyediain PS5. Wah, bakalan makin betah deh. Tapi untuk bermain PS5 itu ada durasi waktunya ya. Masing-masing pengunjung itu diberi waktu 20 menit. Jadi nanti kita bisa gantian dengan pengunjung yang lain. Kalian tuh nggak perlu bayar mahal-mahal playground di mall buat ngasuh bocil nih. Karena semua fasilitas di Kids Club ini bisa dinikmati secara gratis untuk tamu hotel. Jadi kamu tuh nggak perlu tambahan biaya lagi untuk masuk ataupun bermain guys. Di sebelah sini ada kolam bola lengkap dengan perosotan dan trampolin. Nah ini guys untuk tempat gymnya ya. Tuh untuk alat-alatnya juga lengkap. Luas ya guys tempatnya. Tuh. Nah di sini untuk area sauna, steam sama whirlpoolnya. Oke. Ini ada yang cowok, di sebelah sini yang ceweknya ya guys. Oke, pas masuk disediakan locker, wastafel ada di sini ya. Nah, ini udah ada toilet duduk guys. Halo kak, ini untuk whirlpoolnya ya kak ya? Iya betul. Jadi bisa dijelaskan kak, di sini ada ruangan apa aja? Nah, kita ada whirlpool ini untuk usia 13 tahun ke atas, menggunakan baju berenang. Kalau bikini juga boleh, dilarang menggunakan baju biasa. Oh gitu. Ya, betul, kita ada steam. Steam di sebelah sini ya kak ya? Sebelah sini steam. Maaf ya kak, izin, maaf. Oh ini untuk steam roomnya ya? Iya, betul. Ini juga untuk 13 tahun ke atas Iya, ya? betul. Kita ada sauna. Sauna di sebelah sini. Oh oke, untuk saunanya. Jadi ini terpisah ya kak ya? Untuk cowok sama cewek ya? Betul. Ada sendiri. Iya. Untuk jam bukanya sendiri kak? Jam bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam untuk yang area sini, tapi untuk gymnya 24 jam. Untuk gym 24 jam. Oke, untuk weekday sama weekend sama aja ya kak ya? Untuk jam operasional. Weekday-nya kita sampai jam 10 malam. Kalau weekend-nya kita sampai jam 11 untuk area jacuzzi. Untuk area jacuzzi-nya. Oke kak, makasih ya infonya kak. Next kita ke area favorit di Trans Hotel Jakarta yaitu kolam renangnya. Lokasinya itu ada di lantai 3 dan cukup strategis ya guys karena dekat dengan area restoran tempat kita breakfast. Di sini juga ada 2 jenis pool. Yang pertama itu infinity pool, bisa untuk anak-anak dan dewasa. Kedalaman kolamnya itu kurang lebih sekitar 1,2 meter. Ukuran panjangnya kisaran kurang lebih 20 meteran dengan lebar sekitar 4-5 meter. View-nya itu cakep, langsung ke city view. Tapi sayangnya saat kondisi rame area kolamnya itu jadi padat dan berasa sumpek. Selain itu untuk area tunggu atau sitting
seating areanya seperti kursi santai dan juga sunbednya tuh kurang proper kalau dibandingkan dengan jumlah tamu yang datang. Pengalaman kita kemarin susah buat dapetin tempat duduk ya. Dan akhirnya banyak beberapa tamu yang harus menunggu atau berdiri di sekitar area kolam. Nah, kalau video ini kita ambil saat sepi pengunjung guys. Ini siang hari ya, sekitar jam 11 siang. Jadi kalau kalian ingin menikmati fasilitas kolam renang dengan lebih nyaman, better datang saat weekday atau saat pagi hari banget guys. Dan kalau ini adalah kolam anak dengan konsep pasir putih ala pantai gitu. Anak-anak sih bisa berenang sekaligus mainan pasir, lengkap dengan alat permainan seperti skop, ada cetakan, jadi vibes-nya tuh bener-bener seperti mini beach gitu guys. Malam guys, nah ini untuk suasana malam di area koridor hotel ya. Menurut aku untuk suasana malamnya tuh penerangannya udah cukup oke. Jadi nggak ada kesan creepy-nya sama sekali. Dan ini sekarang kita mau ke lantai 22. Jadi lantai 22 itu ada sky lounge-nya. Buat kalian yang penasaran, yuk ikutin ya. Oke, ini kita udah sampai di lantai 22-nya guys. Nah, tuh, oke. Sih kak. Nah, ini untuk area sky lounge-nya ya guys. Tuh, ini untuk area indoornya. Tempatnya luas ya. Dan kita lihat sekarang di area sana itu untuk area outdoornya guys. Indoornya juga nyaman guys. Ini udah tersedia banyak sofa, kursi. Terus buat kalian yang mau di luar itu juga view-nya lebih bagus. Kita bisa lihat city view. Yuk. Nah, cakep guys. Ini untuk area outdoornya ya. Ini tepat di sky lounge-nya ya. Aku mau kasih lihat ke kalian, ini spot yang lagi viral banget. Jadi ini adalah spot jembatan kaca guys. Nah, untuk view-nya tuh langsung ke city light ya guys. Kalian bisa ngeliat. Nah, ini untuk jembatannya. Duh, bikin deg-degan ya. Ayo, siapa nih yang fobia ketinggian? Kalau fobia ketinggian mendingan nggak usah ya guys, daripada jantung kalian copot. Tapi asli sih, cakep banget guys. Tuh, langsung city light-nya jelas banget dari sini. Ini untuk malam harinya ya, dan besok aku akan spill ke kalian untuk suasana pagi hari dan juga siang harinya kayak apa. Oke. Guys, ini aku lagi berada di lantai 3 di area kolam renangnya ya. Nah, ini cakep banget untuk suasana malamnya. Ini adalah infinity pool-nya guys. View-nya tuh langsung ke city light. Tuh, cakep ya. Dan untuk kolam renangnya juga nyala nih, ada lampunya. Jadi terang, warnanya biru. Asik banget ya. Terus di area sekitarnya kan udah banyak juga nih tempat buat kita duduk sambil nongkrong. Terus kalau kalian mau pesen makan dan minum, langsung aja di area restonya ya. Kalian tinggal pesen dan nanti tinggal pilih mau duduk di dalam atau di area semi outdoor kayak gini. Tuh, mantep ya. Guys, ini untuk area lobby, ini untuk resepsionis, dan ini adalah pintu ke Trans Studio Mall-nya. Nah, jadi asik ya. Kalian bisa sekalian shopping, kulineran, tinggal selangkah aja ke mall-nya. Ya, makasih Kak. Ya. Nah guys, nih asik banget ya. Kita lagi makan guys, nih sama keluarga. Pagi guys, ini kita mau breakfast ya. Untuk breakfast itu ada di lantai 3 di area restonya. Untuk waktunya itu dimulai dari jam 6:30 pagi ya guys.
Guys, hari ini aku mau spill MBH-nya. Kita mulai ya. Jadi untuk anak 5 tahun ke bawah itu masih free. Anak 6 sampai 12 tahun itu dikenakan cas sebesar 165.000 dan untuk dewasa atau 12 tahun ke atas dikenakan cas sebesar 330.000. Nah, ini untuk area indoornya, guys. Tempatnya luas ya. Ini di sebelah kiri ini adalah poolnya ya. Nah, jadi kalau mau langsung berenang anak-anak tuh bisa langsung keluar. Ini jam 6:30 tapi udah rame banget guys karena memang lagi public holiday ya. Kita mulai dari sebelah sini. Di sini ada minuman jamu tradisional. Ada broto wali, jahe, kunyit asam, sama beras kencur. Terus ini untuk jus buahnya. Dan hot coffee empty-nya ada di sebelah sini. Kita lanjut. Di sini ada lagi sampai ujung sana ya. Oh ya guys, info buat kalian yang perlu diperhatiin, sistem breakfast di sini tuh dibagi menjadi 2 sesi ya. Sesi pertama mulai dari jam 6:30 pagi sampai dengan jam 8:30. Terus sesi kedua dari 8:30 sampai 10:30. Pembagian sesi ini sebenarnya menurut aku oke ya buat bantu mengatur jumlah tamu. Jadi aku saranin buat datang lebih awal sesuai sesi yang kamu pilih guys. Jangan datang terlalu mepet ya. Karena biasanya kalau udah mendekati pergantian sesi atau di jam-jam terakhir gitu, beberapa areanya tuh jadi lebih crowded. Nah, kalau kalian datang lebih awal, kalian tuh bisa menikmati breakfast dengan lebih santai, pilihan makanannya masih lengkap, dan suasananya juga lebih nyaman. Sebenarnya kita datang on time loh, jam 6:30 pagi, tapi ternyata tuh udah rame dan antriannya tuh panjang banget. Jadi kalau bisa, sekitar jam 6-an kalian tuh udah standby deh di area restonya. Dan untuk menu yang dihadirkan, menurut aku pribadi cukup variatif ya, mulai dari menu lokal sampai internasional tuh tersedia. Jujur Li, menurut aku pribadi untuk kelas hotel bintang 5, experience sarapannya sih masih kurang proper ya. Pilihannya tuh masih belum terlalu banyak gitu guys. Masih cukup variatif, belum sampai level yang bener-bener wow atau banyak opsi premium seperti yang biasanya kita harapin dari hotel sekelas ini. Jadi kalian jangan expect terlalu tinggi ya. Semoga kedepannya variasi menunya tuh bisa ditingkatkan lagi supaya benar-benar sesuai dengan standar hotel bintang 5. Dan kemarin juga pengalaman kita untuk refill makanan di sini tuh agak lama ya guys. Kita tuh sempat beberapa bolak-balik nungguin refillan beberapa makanan yang kosong. Memang kalau dari segi rasa dan kualitas makanan sih udah oke banget. Guys, ini aku udah ambil ya untuk beberapa menu breakfastnya dan aku udah spill ya, kalian udah lihat untuk menu breakfast yang ada di sini. Menurut kalian gimana sih, worth it enggak untuk menu sarapan sekelas hotel bintang 5? Jangan lupa kalian komen di bawah ini ya. Untuk area restorannya sendiri tuh mewah, nyaman, dan lokasinya juga dekat dengan area kolam renang. Jadi suasananya itu berasa lebih hidup. Sehabis sarapan, kalian bisa lanjut deh berenang atau sekedar duduk santai, menikmati suasana sambil menunggu keluarga atau anak-anak yang lagi berenang. Bangun pasir.
di situ aja, Mbak. Oke guys, kalau semalam kita nikmati suasana Skybridge di Trans Hotel Jakarta dengan city light yang cantik, sekarang kita akan coba lihat suasana yang berbeda ya di siang harinya dari lantai 22. Kalian penasaran? Yuk ikutin terus video ini ya. Spot yang lagi viralnya guys, ini jadi ada Skybridge atau kayak jembatan kaca gitu loh guys. Kalian bisa ngeliat, ini katanya ketinggiannya sekitar 130 meter. Aduh, siapa nih yang tim berani jalan lewat jembatan kaca kayak gini guys? Saran aku buat kalian yang fobia ketinggian, mendingan jangan deh guys. Ini mah horor-horor sedikit gitu loh. Tapi view-nya emang cakep ya guys. Kalau siang kayak gini kita bisa lihat city view, dan malam harinya kita bisa lihat taburan city light lebih lepas. Selain fasilitas untuk staycation, hotel ini juga cukup lengkap untuk kebutuhan acara formal. Di sini tersedia ballroom dengan kapasitas besar, topannya tuh proper, bisa untuk berbagai event kayak wedding, gathering, sampai acara corporate. Untuk fasilitas penunjang, di sini juga udah tersedia musola yang proper dan nyaman. Tempatnya bersih, cukup luas, dan juga memadai ya buat tamu yang mau sholat selama menginap. Dari segi fasilitas, hotel ini tuh bisa dibilang lengkap banget guys. Mulai dari Kids Club dengan PS5 yang bisa dipakai gratis, terus untuk kolam renang konsep infinity pool dan pasir putih ala pantai, sampai Skybridge di lantai 22 dengan view kota yang beda di siang dan juga malam harinya. Tapi di sisi lain ada beberapa catatan yang perlu jadi pertimbangan kali ya. Oke guys, sekian review jujur dari aku untuk Trans Hotel Jakarta. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!